teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Lama banget kita nggak ketemu ya. Kali ini saya mau berkebun lagi teman-teman. Dan kali ini saya akan membahas tentang menanam terong di dalam pot seperti ini. Karena dari video-video saya yang terdahulu atau kalau saya bikin story di Instagram gitu, banyak yang nanya gimana sih caranya atau tipsnya untuk menanam terong di dalam pot. Seperti apa ceritanya? Yuk langsung aja kita ikutin. Teman-teman, saya itu menanam berbagai macam jenis terong ya, tapi saya lupa ada berapa jenis, saya absen dulu. Yang pertama itu terong pondoh ungu seperti ini. Terus saya punya juga terong pondoh hijau tapi belum berbuah. Terus ada juga terong panjang yang warnanya hijau, terong panjang warna ungu, terong panjang warna putih nih. Terus ada terong jari atau terong Medan. Terus ada terong lalap warna ungu, juga terong lalap warna hijau. Jadi ada 8 jenis teman-teman. Dan semuanya itu saya tanam di pot aja. Karena seperti yang teman-teman tahu juga kan, kalau lahan saya itu terbatas. Yang pertama ini pasti banyak yang nanya, ini potnya ukuran berapa? Oke, langsung aja saya ukur ya pakai penggaris ya. Nah ini tuh potnya diameter atasnya itu 23, terus tingginya itu 15 cm, diameter bawahnya sekitar 15 atau 16 cm gitu teman-teman. Ini susah kalau ditebalikin kan nanti jatuh semua. Itu ukurannya. Kira-kira volumenya berapa ya? Coba teman-teman yang pinter ngitung hitung sendiri. Ini volumenya berapa liter. Terus ada juga yang lebih gede, yang seperti ini. Karena sebenarnya terong itu lebih bagus kalau ditanam langsung di tanah ya, biar akarnya itu bisa bebas, kuat mencekram gitu, dan bisa lebih tinggi daripada ini, dan berbuah bisa lebih lebat. Yang ini tuh potnya adalah 28, tingginya itu 20 cm. Kalau teman-teman mau pakai pot yang ukurannya lebih besar daripada punya saya, ya itu bagus banget, sangat boleh dan sangat recommended ya. Terus teman-teman, ini media tanamnya saya menggunakan media tanam tanah subur yang dicampur dengan kompos dan juga pupuk kandang. Kalau teman-teman lihat ciri-cirinya tanah subur itu yang seperti apa, yang kayak gini nih, warnanya hitam kecoklatan kayak gini ya. Terus ya itu pastikan media tanamnya itu harus mateng ya, harus terdekomposisi dengan sempurna. Jangan media tanamnya itu masih belum mateng, misalnya pupuk kandangnya itu masih baru, terus masih panas. Nah itu jangan, nanti tanamannya mati, nggak bisa tumbuh subur seperti ini. Terus yang selanjutnya tentang lokasi tanam. Jadi saya nanamnya itu di sini, di kebun atas rumah saya. Ini mendapatkan sinar matahari full dari pagi sampai sore, ini kena sinar matahari terus. Pertumbuhannya itu cepat ya, karena dia berbuah gitu, dia pasti membutuhkan sinar matahari yang banyak. Nah lanjut teman-teman, untuk perawatan sehari-hari itu, ini saya siram 2 kali sehari, pagi dan sore, karena atap kebun saya ini kan ada fibernya. Jadi kalau musim hujan seperti ini tidak kena hujan juga, sehingga memang penyiraman dari tanaman-tanaman saya itu tergantung banget sama pemiliknya atau tukang kebunnya, yaitu saya. Kalau saya nggak siram ya mereka kekeringan. Nah untuk mengakali biar airnya itu nggak cepet habis, biar nggak cepet kering, saya tuh pakai tatakan pot, biar nggak cepet kering, biar hemat air juga. Itu kalau kita memupuk itu, apalagi pupuk cair itu nggak langsung terbuang gitu loh sisanya teman-teman, jadi masih mengendap lama di situ. Nah ngomongin pupuk sekalian, ini tentang cara pemupukannya teman-teman. Jadi saya memupuknya ini menggunakan pupuk NPK dan juga pupuk organik cair. Nah pupuk organik cairnya itu saya bikin sendiri, itu selang-seling saya pemberiannya dengan NPK, kadang NPK kadang POC gitu ya, biar tanahnya itu tetap subur. Antara 7 sampai 10 hari sekali pemupukannya. Kalau menggunakan NPK itu takarannya 1 ember air, 1 sendok makan NPK diberikan ya kira-kira 300 ml lah ke setiap tanaman. Kalau pupuk organik cair itu perbandingannya 1 banding sekitar 10 ya. 1 bagian pupuk organik cair dicampur dengan 10 bagian air, kemudian diaduk dan disiramkan 300 sampai 500 ml per tanaman per pot. Nah kenapa kok saya menggunakan pupuk NPK juga? Karena unsur hara sebenarnya
terdapat di media tanam ya teman-teman, tapi karena media tanamnya terbatas, karena kita tanamnya di pot, dia membutuhkan nutrisi yang cepat diserap untuk pertumbuhannya, tapi tidak boleh berlebihan karena nanti bisa menyebabkan tanahnya itu tidak subur gitu. Nah, selain pupuk NPK dan juga POC, saya juga menggunakan pupuk pembuahan. Nah, pupuk pembuahan itu yang tinggi akan fosfat ya, unsur P-nya. Saya menggunakan pupuk Navos karena pupuk Navos itu adalah sumber fosfat alami. Menggunakannya 2 minggu sekali, untuk masing-masing tanaman itu kira-kira setengah sendok makan sudah cukup. Oke, yang selanjutnya tentang perawatannya ya, ini pasti ada tantangannya. Dan kalau tantangan terbesar menanam di pot seperti ini, pengairannya gampang banget kering. Dan kalau kering itu menyebabkan kuning-kuning, daunnya itu cepat sekali kuning. Terus yang kedua pasti ada hama. Kecuali kalau kita pakai greenhouse ya teman-teman. Kalau pakai greenhouse kan ya hamanya itu bisa diblok untuk masuk untuk mendekati tanaman. Tapi kalau seperti kebun saya ini yang terbuka, ya ada hamanya. Dan hama yang menyerang khususnya di tanaman terong ini adalah kutu putih teman-teman. Seperti ini kutunya. Kutu ini kalau dibiarkan dia bisa banyak dan dia bisa menyerap sari-sari makanan atau nutrisi dari terong ini. Jadi nanti tanamannya tumbuh tidak maksimal gitu. Nah, untuk penanganannya, karena saya nanamnya itu nggak banyak-banyak banget ya, bukan skala pertanian kayak gitu ya, hanya skala hobi di rumah. Cuman saya bersihkan aja pakai tangan, atau bisa juga kita semprot, atau bisa kita gosok pakai sikat gigi gitu. Teman-teman bisa juga menggunakan pestisida nabati atau pestisida organik ya. Kalau pestisida buat saya itu wajib organik karena ada residunya, menempelnya ke daun, menempelnya ke buah tanaman yang kita makan gitu. Jadi saya tuh sebenarnya jarang banget pakai pestisida, jadi menggunakan cara-cara manual seperti itu, dengan catatan memang karena kebunnya itu kecil. Nah, selanjutnya kutu tanah teman-teman. Jadi warnanya juga sama putih-putih seperti kutu daun. Saya menggunakan neem oil 5 mili untuk 1 liter air. Nah, itu kita siramkan aja. Neem oil itu juga pestisida tapi dia aman, nabati ya, organik. Menanam di dalam pot itu karena kita siram tiap hari kan, itu pasti ada media tanam yang terbawa air. Jadi kalau kita siram tuh kadang media tanamnya itu terciprat keluar, sering akarnya keluar seperti ini. Jadi harus di-maintain untuk ditambahin media tanam secara berkala begini. Ditimbun media tanam biar akarnya itu tidak kena sinar matahari ya, karena akar itu fitrahnya kan di dalam tanah ya, bukan di atas, apalagi akarnya terong. Beda lagi kalau akarnya beringin. Nah, sekarang teman-teman kita akan panen. Ini adalah bagian yang paling menyenangkan dari kita berkebun. Nah, kita lihat apakah ada yang siap panen. Sebenarnya bisa lebih gede sih terongnya teman-teman. Cuman kalau terong putih itu menurut saya kulitnya agak keras dibandingkan dengan terong yang lain. Kalau menurut teman-teman gimana? Coba tulis di kolom komentar. Karena saya juga punya yang ungu sama yang hijau, ini relatif lebih besar dan lebih empuk gitu kulitnya. Jadi kalau terong putih tuh seringnya saya kupas gitu kulitnya, karena terong itu kalau masih muda malah enak. Daripada kita panen terong yang ketuaan, mending kita panen terong yang kemudaan, karena udah pasti enak, lembut. Wah, ini tuh jarang ada di pasaran ya, terong putih kayak gini teman-teman. Saya kurang tahu kenapa ya, apa mungkin karena kulitnya yang keras itu tadi jadi kurang banyak diminati, atau karena apa, saya kurang tahu. Coba tulis di kolom komentar kalau di daerah teman-teman umum nggak sih dijual terong putih seperti ini, terong lalap ungu. Nah, terong lalap ungu tuh memang lebih kecil daripada terong lalap hijau ya. Nah, tapi juga tergantung jenisnya ya. Ini saya punya jenisnya yang kecil. Jadi meskipun kecil ini sebenarnya udah siap dipanen. Justru kalau dia kelamaan di pohon nggak dipanen-panen, dia udah nggak enak rasanya. Udah keras, terus bijinya itu udah tua gitu loh teman-teman. Terong ungu ini favorit semua orang pastinya. Saya panen 1 aja kali ya. Kalau tanam di pot yang ukurannya kecil itu hasil buahnya nggak bisa segede ketika kita tanam di tanah langsung atau di pot yang besar. Nah, kenapa saya suka nanam terong? Itu salah satunya dia berbuah terus-menerus kayak nggak putus-putus gitu. Habis kita panen seperti ini, kira-kira 10 hari atau 2 minggu gitu, udah mulai muncul bakal bunga lagi teman-teman. Kayak gini nih, dan sekali muncul tuh langsung keroyokan teman-teman. Wah,
ini masih dari satu pot gitu, masih dari satu tanaman. Kalau kita punya beberapa tanaman seperti saya ini punya sekitar berapa ya, 12 gitu 12 pot, jadi kan lumayan bisa panen terong terus menerus gantian. Terong adalah salah satu tanaman yang worth it banget untuk ditanam. Dia tidak seperti tomat yang sekali panen habis itu tanamannya mati. Dia tuh lebih kayak cabai teman-teman, jadi bisa awet berbulan-bulan, bahkan mungkin bisa sampai umur setahun gitu kalau perawatannya bagus ya, dan terus produktif, menghasilkan buah lagi dan lagi. Wah teman-teman, udah hujan ya di sini, dan ini salah satu terong yang menurut saya agak susah dirawat, yaitu terong jari atau terong Medan. Mungkin bisa di zoom kita lihat kan ini. Wah, masih belum matang, ini bisa lebih gede lagi kayak gini. Segini ini bisa dipanen. Ini paling gede di antara semua jenis terong ya teman-teman. Ini cabangnya banyak, terus daunnya banyak gitu kan. Dibandingkan dengan terong ini, terong ungu. Kalau terong ungu itu buahnya aja yang gede, tapi tanamannya nggak segede ini gitu. Kalau ini tanamannya gede tapi buahnya kecil-kecil. Terong yang cukup tricky sekaligus terong favorit saya. Kalau dimasak sama tauco sama tahu enak banget. Kalau teman-teman terong favoritnya yang jenis apa? Jangan lupa tulis juga di kolom komentar ya. Nah teman-teman, itu tadi kita udah ngomongin tentang terong, cara perawatannya, dan juga ngomongin jenis-jenisnya juga. Terima kasih teman-teman udah mengikuti video saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.